Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khasana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa di rumah yang saat ini sampai saat ini insyaallah masih berpuasa Ramadan, belum mokel. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pembahasan kita yang kemarin, langsung saja ya. Qala musannifu rahimahumullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Ilangkol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mait bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maita bima'il matar. Hendaknya kalian duduk bersama para alim ulama dan mendengarkan kalam-kalam atau pembicaraan-pembicaraan kata-kata dari al-hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mait. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardul maita bima'il matar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang gersang, yang mati ya, dengan air hujan. Maka hujanilah hati-hati kita yang gersang, jiwa-jiwa kita yang kering kerontang ya, akan hikmah dan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita dekat duduk bersama para alim ulama, sering berbicara dengan ahli hikmah yang bisa menerangi kita semua, sehingga hati kita yang begitu sangat-sangat haus akan ilmu, ketika kita sudah duduk dengan para alim ulama, maka tersiramilah hati kita yang mati tadi dengan cahaya-cahaya ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama, juga oleh perkataan ahli hikmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean sumpah, resah, gelisah ya, itu bertanda kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya kalau kita di saat sumpah, gelisah, resah tadi itu mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis hikmah, yang nantinya semuanya itu majelis-majelis tadi bisa mengobati daripada resah gelisah kita, bisa mengobati kesedihan kita dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu cok menengahi sumpek tambah menang kamar, sumpek tambah HP anto, sumpek tambah mikir sing enggak, sing aneh-aneh. Bijaklah sendiri ya, bijaklah sedikit untuk diri kita sendiri ya. Jangan jauh dari para alim ulama, agar kita terus tersirami hati kita ini ya, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dengan cahayanya al-hikmah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Duduklah dengan kubara. Siapa kubara? Itu ulama-ulama yang besar. Kalau
bisa duduk dengan beliau-beliau ya. Kalau di Hadramaut itu terkenal beliau ya, Al-Qutbul Yaman ya, Habib Umar bin Hafid bin Abu Bakar bin Salim ya, banyak di Malang juga banyak itu ya, seperti ulama-ulama di Malang ya. Saya suka itu beliau itu Ridwan Habib Jamal bin Tohaba Agil, tidak menyampaikan yang lainnya ya, yang lainnya saya juga suka, tapi cara penyampaian beliau ya. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad Auladawila ya. Penyampaian beliau itu enak didengar ya. Ada juga Habib Mustafa Ridwan, Habib Fahmi ya, dan lain-lainnya ya. Begitu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah yang kedua tadi, jalisul kubarok, duduklah bersama orang-orang besar. Siapa orang besar itu? Ulama-ulama yang besar. Wasailul ulama, dan tanyalah kepada para alim ulama. Lek gak paham hukum takono nang para alim ulama. Ojo syukur nyeplos ae. Bikin hukum sendiri, bikin tatanan aturan sendiri. Padahal banyak alim ulama. Jangan main serobot, jangan main sembarangan. Oleh karena itu, oleh sebab itu ya, mari kita usaha. Untuk apa? Untuk selalu dekat dengan majelis ilmu. Ini perintah Rasulullah ini ya. Anjuran Rasulullah ini agar apa? Agar hati kita tidak mati gitu loh ya. Kemudian ya wa khalitul hukama, bergaulah dengan ahli hikmah. Kalau orang menasehati, terima. Pola arek cilik sing nasihati gak diterima. Polai orang bodoh menasihati baik gak diterima. Merasa lebih ahli, merasa lebih besar. Ya, jangan ya. Undur makola wala tandur makola. Lihatlah perkataannya. Jangan dilihat siapa yang berkata. Lek sampean delok sing berkata sapa ya belum dinasehati ya. Mau menasehati harus mau dinasehati, begitu caranya. Itu menjadi orang yang bijak. Jangan hanya menasehati orang tapi kamunya sendiri gak mau dinasehati ya. Walaupun orang gila, kau jalan-jalan kemudian ketemu sama orang gila tadi bilang sama kau ya, hai orang wong waras sembayango, padahal sing ngomong gendeng. Ya sembayango. Ya, undur makola wala tandur mangkola. Lihatlah perkataannya orang gila tadi, suruh sholat. Ya, begitu caranya. Ya. Wes ya. Muga-muga pertemuan kali ini benar-benar membawa manfaat. Ya. Kita lanjutkan nanti ya, di lain kesempatan dan waktu yang sama. Insya Allah pertemuan ini membawa barokai untuk kita yang hadir di sini maupun yang ada di rumah ya. Dan semoga sekali lagi amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi